Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang baru ini. Berkati kami dalam firman-Mu sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28, kami bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, topik kita, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik terhadap orang yang membenci kita, tentu bukanlah hal yang mudah. Jangankan berbuat baik, menyapa atau mengampuni orang yang membenci kita saja sulit bagi kita. Pada umumnya, kita lebih memilih untuk membenci dan mendendam. Bahkan ada yang memilih untuk melakukan balas dendam dengan cara-cara yang jahat. Entah itu dengan perkataan yang menyakiti, tindakan yang menyakiti, atau ilmu hitam agar dapat menyakiti orang yang sudah menyakitinya. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang kita peroleh setelah kita berhasil menyakiti orang yang membenci kita? Setelah kita berhasil membalaskan dendam kita? Apakah kita semakin bahagia dan tenang? Barangkali kita bisa bahagia, tetapi itu hanya sementara. Selanjutnya, kita tidak pernah puas dengan pembalasan kita, maka kita akan jatuh kepada kejahatan yang lain, bahkan kejahatan yang semakin besar, yang mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan kita. Sahabat GKPS TV, di dunia ini berlaku prinsip, jika kamu baik terhadap saya akan lebih baik kepadamu. Tapi jika kamu berlaku jahat terhadap saya bisa lebih jahat dari kamu. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Barangkali ada yang merasa bangga dan hebat jika dia bisa membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jika dia bisa bertahan untuk tidak mengampuni sampai kapanpun. Sehingga kita sering mendengar istilah dari orang-orang, mardomu itano gerger, yang berarti sampai mati pun dia tidak bersedia memberikan pengampunan terhadap orang lain. Sahabat GKPS TV, mungkin saat ini ada di antara kita yang memiliki prinsip yang sama, tidak mampu mengampuni, mardomu itano gerger, karena hal-hal yang jahat, yang menyakitkan, yang diperbuat orang lain terhadap kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Pengajaran Yesus ini sungguh berbeda dengan ajaran dunia. Seolah-olah tidak ada keadilan, seolah-olah ada proses pembiaran, sehingga kejahatan akan semakin meninggi. Mengasihi musuh bukan berarti kita setuju dengan kejahatan yang ia lakukan. Atau terjadi proses pembiaran terhadap orang yang jahat. Tetapi dengan mengasihi musuh kita sedang mengajarkan kasih yang benar dan kasih yang sesungguhnya kepada orang yang jahat. Kita bandingkan dalam ayat 32 disebutkan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Dengan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada yang membenci kita, sesungguhnya kita sedang menyadarkan dan membawa mereka untuk datang kepada Kristus dan mengenal kasih yang sesungguhnya. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan saat ini merupakan pengajaran sebagaimana seseorang dapat mengasihi sesama dengan benar. Kata sesama di sini bukan hanya orang yang dekat dengan kita, bukan hanya orang yang cocok dengan kita, orang yang ada di lingkungan kita, tetapi sesama yang dimaksud bisa saja seseorang yang membenci kita, atau orang yang jahat, atau orang yang tidak suka dengan kita yang disebut dengan musuh. Namun sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi mereka, musuh kita, dan berbuat baik, memberkati
dan berdoa kepada orang yang membenci kita. Hal inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sebab mengasihi adalah identitas kita sebagai umat Tuhan. Sahabat GKPS TV, Yesus adalah teladan bagi kita untuk mengasihi. Allah yang selalu baik kepada umat manusia sebagaimana Allah menerbitkan matahari bagi orang jahat dan baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Matius 5 ayat 45. Demikian kita sebagai umat Tuhan diutus untuk berbuat baik, memberkati, berdoa dan bermurah hati terhadap semua orang tanpa terkecuali, termasuk kepada musuh dan orang yang membenci kita. Sahabat GKPS TV, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Dengan demikian kita menyadari bahwa kita juga tidak luput dari kekurangan, kesalahan terhadap orang lain. Maka sudah sepantasnya lah ketika sesama melakukan kesalahan terhadap kita, kita dapat memaafkannya, bahkan orang-orang yang membenci kita. Bayangkan, jika Yesus juga tidak mau mengampuni kita, bagaimana nasib hidup kita? Manusia yang penuh dosa dan kejahatan, namun Dia mengampuni kita dengan tanpa syarat. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita, segala kesalahan kita. Yesus telah memberi teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana mengasihi dengan benar? Mungkin kita akan terluka saat melepaskan pengampunan. Mungkin kita merasa perih saat menyebut namanya dalam doa-doa kita. Namun percayalah, kasih karunia Kristus akan memampukan kita untuk dipulihkan dari rasa sakit kita dan mengasihi dengan benar. Mari fokuslah kepada identitas kita sebagai orang yang mengenal dan menerima kasih anugerah dari Tuhan kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi Ia, maka ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mari mengasihi tanpa syarat, sebagaimana Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Kasihilah musuhmu, berkati yang mengutukimu, berdoa bagi mereka yang jahat kepadamu. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, bagaimana kami mengasihi dengan benar. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. GKPS TV.